Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan presentase dari kelompok 3 mengenai keluarga berencana. Kepada kelompok 7, apakah sudah siap? Sudah. Sudah siap, Bu. Ya. Ya. Persilakan. Selamat sore untuk Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Untuk kami dari kelompok 7 untuk melakukan presentasi tentang keluarga berencana. Saya Yusuf Maria de Fatima Lafu, saya Agustinho, dan Pak Francisco. Tolong dimajukan. Halo. Ya, latar belakang Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di suatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara, juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas yang bersinggungan pula dengan merusak moralitas masyarakat. Lanjut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan program keluarga berencana atau KB. Program KB pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintah Soeharto, yaitu saat Orde Baru. Melalui KB, masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal 2 anak. Tidak tanggung-tanggung KB diberlakukan kepada seluruh pasien masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan yang bawah hingga lapisan yang atas dalam masyarakat. Lanjut. Tujuan dari untuk mengetahui. Minta tolong di slideshow, nggak jelas tulisannya. Iya, mungkin hurufnya terlalu kecil. Slideshow. PPT-nya dikasih putih aja, biar tulisannya kasih hitam supaya bisa dibaca. Hah? Apa? Betul. Hah? Iya. Di slideshow saja. Diperbesarkan. Slide. Nggak bisa ya, Bu? Bisa, Pak. Slideshow yang di pojok bawah. Kontrol. Yang di bawah. Sudah slideshow. Daripada gini, ini ringan loh, yang 200.000 aku beli. Tapi sakit siniku. Sudah. Langsung saja. Sudah terlihat kah ini? Lanjut aja, Mas. Lanjut. Tujuannya untuk mengetahui yang dimaksud dengan KB, untuk mengetahui tujuan dari program KB, mengetahui manfaat KB, sasaran KB, untuk mengetahui ruang lingkup program KB,
untuk mengetahui strategi pendekatan dengan cara operasional pelayanan KB, untuk mengetahui dampak program KB terhadap pencegahan kelahiran, untuk mengetahui macam-macam metode KB, untuk mengetahui sejarah KB di Indonesia, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan KB di Indonesia, untuk mengetahui organisasi-organisasi KB di Indonesia seperti PKBI dan BKKBN. Lanjut. Pengertian keluarga berencana KB. KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan bukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulan kelahiran seperti menggunakan kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Lanjut. Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak. Agar diperoleh suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesimpulan dari tujuan program KB adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga dan bangsa, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk upaya yang menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Lanjut. Tujuan keluarga berencana berdasarkan Renstra 2005 sampai 2009 meliputi keluarga dengan anak ideal, keluarga sehat, keluarga berpendidikan, keluarga sejahtera, keluarga berketahanan, keluarga yang terpenuhi hak reproduksi, pendidikan tumbuh seimbang atau PTS. Manfaat program keluarga berencana yaitu untuk menurunkan resiko kanker pada ibu, menurunkan resiko kehamilan, menjaga kesehatan mental, 4, tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Lanjut. Sasaran program keluarga berencana. Sasaran program keluarga berencana tertuang dalam RPJMN 2004 sampai 2009 yang meliputi menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14% per tahun. 2, menurunkan angka kelahiran total menjadi sekitar 2,2% per perempuan. 3, menurunkan US dan yang menurunkan US menurunkan, tunggu dulu, yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat atau cara kontrasepsi.
unmet need menjadi 6%. Meningkatkan peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. Meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien. Meningkatkan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun. Seterusnya, meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Meningkatkan jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Yang terakhir, meningkatkan jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan program KB nasional. Lanjut, ruang lingkup program keluarga berencana. Antara lain, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan SDM aparatur. Strategi pendekatan secara operasional program pelayanan keluarga berencana. Itu satu, pendekatan kemasyarakatan, yaitu community approach. Nomor 2, pendekatan koordinasi active coordinative approach. 3, pendekatan integratif approach. 4, pendekatan kualitas approach. Kelima, pendekatan kemandirian, dan keenam, pendekatan 3 dimensi. Lanjut, dampak program keluarga berencana terhadap pencegahan kelahiran, yaitu untuk ibu dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran, manfaatnya untuk perbaikan kesehatan badan dan tercegahnya kehamilan yang berulang kali dan terlalu pendek. Untuk anak-anak yang dilahirkan, manfaatnya anak dapat tumbuh secara wajar karena ibu dan yang mengandungnya dalam keadaan sehat. Sesudah lahir, anak dapat mendapat perhatian, pemeliharaan, dan makanan yang cukup karena kehadiran anak tersebut memang diinginkan dan direncanakan. Yang ketiga, dampak yang ketiga, anak-anak yang lain manfaatnya memberikan kesempatan kepada anak-anak agar perkembangan fisiknya lebih baik karena setiap anak memperoleh makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam keluarga. Lanjut, untuk ayah memberikan kesempatan kepada ayah agar dapat memperbaiki kesehatan fisiknya, memperbaiki kesehatan mental dan sosial karena kecemasan berkurangnya serta lebih banyak waktu terluang untuk keluarganya. Yang kelima, untuk dapat untuk seluruh keluarga, manfaatnya kesehatan mental, fisik, sosial setiap anggota keluarga tergantung dari kesehatan seluruh keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh pendidikan. Lanjut, macam-macam metode keluarga berencana. Ada 6. Yang pertama, metode printing. Metode printing ini bekerja dengan cara menghalangi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur ketika melakukan hubungan seksual. Merintangi pembuahan diantaranya menggunakan kondom, spermisida, diafragma, topi cervix, topi kuba, fimula, spons kontrasepsi. Lanjut. Metode yang kedua, metode hormonal, yaitu pil KB, susu atau implan, dan KB suntik. Yang ketiga, metode intrauterine device atau IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR.
Yang metode yang keempat adalah metode operasi atau sterilisasi yang bisa atau MOE, metode operasi wanita, dan metode operasi pria. Yang kelima, metode alami. Metode kalender, menggunakan metode kalender, mal atau metode amenorrhea, metode pengecekan linder cervix, sangat terputus, coitus interruptus, metode suhu basal, metode palpasi cervix, monitor kesuburan pribadi, metode asik eksklusif, metode sintotermal, metode indeks multiple. Metode yang keenam itu metode darurat, yaitu metode yang adalah cara untuk menghindari kehamilan setelah terlanjur melakukan seksual tanpa pelindung. Untuk sejarahnya, sejarah KB di Indonesia, lanjut sudah. Yaitu pelopor gerakan keluarga berencana di Indonesia adalah perkumpulan keluarga berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai bidang hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation dalam rangka membantu masyarakat untuk memerlukan bantuan secara sukarela. Usaha keluarga berencana terus meningkatkan terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967, di mana gerakan keluarga berencana di Indonesia memasuki era peralihan jika selama Orde Lama program gerakan keluarga berencana dilakukan oleh kelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pemimpin negara pada waktu itu anti kepada keluarga berencana. Maka dalam masa Orde Baru, gerakan keluarga berencana diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Struktur organisasi program gerakan keluarga berencana juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968 didirikan di LKBN, yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional sebagai semi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keluarga berencana di Indonesia itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, dan status wanita. Lanjut. Organisasi keluarga berencana di Indonesia seperti PKBI dan BKKBN, yaitu berdiri sejak 2 Desember 1957 di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang melopori dengan gerakan berencana di Indonesia. Yang kedua, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, disingkat dari BKKBN, ditulis BKKBN, sebelumnya ditulis dan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Lanjut. Dalam melaksanakan tugas BKKBN, menyelenggarakan fungsi itu pertama perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Itu pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Itu penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dan yang terakhir,
pelaksanaan pembimbingan dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Lanjut, yang terakhir, terima kasih untuk waktunya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Anggora Daud. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Lanjut, kita memasuki sesi diskusi. Dipersilahkan kepada kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman kelompok, apakah ada yang ditanyakan? Bisa di via chat atau langsung di room Zoom? Oke Mbak, saya John Ipan. Silakan Pak John Ivan. Iya, saya mau bertanya tentang BKKBN. Bagaimana cara mengatasi atau bagaimana peran BKKBN agar terwujudnya perencanaan BKKBN di dalam budaya? Contoh, ada satu budaya di Indonesia itu yang tidak diterapkan dalam tujuan BKKBN. Ya, salah satu contoh kalau di Sumatera mungkin seperti Baik, dari Pak John Ivan ada pertanyaan. Silakan dari kelompok untuk menanggapi pertanyaan dari Pak John Ivan.
Bagaimana selamat kelompok? sore. Oh ya, ada Mbak Siti. Bu Natalia, Ya, silakan. bisa membaca kembali isi dari pertanyaan Pak Jong Ivan ya? Pak John, bisa diulang lagi pertanyaannya, Pak John? Selamat sore Mbak. Kita tadi sedikit ada sedikit dari kelompok tadi menjelaskan segala tujuan apa semuanya itu. Saya hanya mau bertanya tentang kultural dengan BKKBN. Kultural itu seperti budaya. Jadi saya mau tanya itu gimana cara mengantisipasi atau bagaimana caranya atau peran daripada BKKBN agar terwujudnya BKKBN di dalam budaya atau kultural. Salah satu contoh mungkin ada beberapa daerah mungkin ya seperti mohon maaf mungkin kalau saya salah di Padang itu mungkin di daerah Sumatera Barat itu mungkin lebih diutamakan seorang anak laki-laki, jika tidak dapat laki-laki akan mencari, akhirnya kan tujuan dari BKKBN mungkin tidak tercapai. Sama seperti mungkin daerah lain mungkin ada kultural seperti itu. Nah itu satu pertanyaan saya itu peran atau gimana cara mengantisipasi itu hubungan antara BKKBN dengan budaya. Terima kasih. Mungkin maksud Pak John Ivan itu budaya dari suatu daerah itu misalnya ingin mendapatkan anak laki-laki atau perempuan, mereka produksi terus. Bagaimana respon dari cara BKKBN untuk memerangi masalah tersebut? Begitu Pak Ivan? Seperti itu. Iya, saya mencoba menjawab sesuai dengan referensi yang saya dapat karena saya juga kurang tahu dari suku yang Pak Jong Ivan mengebut, tapi saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya dapat di sini. Ya, kita tahu bahwa BKKBN itu salah satu badan kependudukannya itu dilihat dari aspek budaya. Pendekatan budaya itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan sosialisasi formal, yaitu berupa pendekatan itu bersifat birokratis seperti contohnya yang Pak sudah menyebutkan di beberapa suku itu. Misalnya perencanaan dilihat dari aspek kebudayaan itu, dari BKKBN itu harus ada sosialisasi secara formal melalui otoritas, yaitu bersifat birokratis ke atas terus. Misalnya perencanaan program, perencanaan anggaran, tapi kita sudah sampai diimplementasikan, perlu dilihat oleh badan BKKBN. Saya kira itu yang saya dapat bisa menjawab. Mungkin ada teman lain yang bisa membantu untuk lebih menyempurnakan dari pertanyaan dari Pak Jong Ivan. Terima kasih. Demikian jawaban dari Bu Maria Fatima. Bagaimana Pak John? Apakah sudah terjawab? Sedikit agak terjawab, Mbak. Sedikit agak terjawab. Nah, kan di BKKBN itu kan hanya masalah di diplomasi di kependudukan. Jadi BKKBN itu turun ke setiap daerah-daerah atau ke setiap birokrasi itu agar tidak terjadinya diplomasi kependudukan atau tidak terjadinya peningkatan kependudukan. Itulah mungkin salah satu peran BKKBN, maka sehingga dianjurkanlah seperti KB atau bagaimananya. Nah, maksud itu kan saya bilang tuh perannya itu atau cara mengantisipasi antara BKKBN dengan kultural dengan budaya. Jadi budayanya agak susah ini. Saya pikir karena kepercayaan seseorang itu termasuk agak sulit. Saya pikir kan begitu dia. Jadi makanya contoh saya bilang tadi, si daerah sesuatu itu laki-laki sangat diharapkan untuk membantu dari pihak keluarga mencari nafkah atau bagaimana dia. Sehingga mungkin mereka juga kurang percaya dengan itu. Sementara BKKBN tujuannya adalah mengurangi diplomasi atau peningkatan kependudukan. Mungkin seperti itu, Mbak.
bisa membantu sedikit, mana tahu bisa ini ya Pak John Ivan. Silakan Bu Rosa. Oh ya, Silakan Prof. ya tadi kan yang ditanyakan bagaimana cara atau peran BKKBN dalam budaya atau kultural, seperti contoh dalam suku atau keluarga menginginkan anak laki-laki ya. Nah, peran BKKBN ini dapat memainkan peran yang sangat penting lah. Contohnya mungkin di suku Batak kali lah yang orang menginginkan anak laki-laki. Contohnya atau di Padang sana perempuan kali lah Pak ya. Jadi yang pertama itu mungkin pendekatan kultural yang bisa dilakukan BKKBN dapat mengadopsi pendekatan yang memahami dan menghormati nilai-nilai budaya setempat. Contoh yang tadi umpamanya di suku Batak atau Padang sekalipun, dengan ini mencakup kerjasama dengan tokoh masyarakat, memahami cara komunikasi yang sesuai dengan budaya setempat. Yang kedua bisa dengan BKKBN itu biasanya mempunyai program edukasi yang edukasi ini dapat merancang program edukasi tentang keluarga berencana yang disesuaikan dengan budaya setempat. Nah, ini termasuk menyajikan informasi yang sesuai dengan norma-norma budaya dan bahasa yang digunakan di komunitas tersebut ya. Yang ketiga, keterlibatan tokoh masyarakat, yaitu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam mengkampanyekan keluarga berencana, dapat memperkuatnya dengan dukungan masyarakat terhadap program-program dari BKKBN tersebut. Mereka dapat menjadi agen perubahan, merubah sedikit sikap dan norma-norma terkait tentang KB. Dan yang keempat seperti ada kemitraan lokal lah. Nah, ini BKKBN dapat menjalin kemitraan dengan organisasi lokal dan lembaga masyarakat sesuai tempat suku atau daerah, memastikan bahwa program KB mereka meresap dan diakui dalam kerangka budaya setempat. Jadi dengan demikian BKKBN dapat berperan dalam budaya dengan mendekati isu-isu keluarga berencana secara kontekstual dan kultural. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa atas tambahannya. Pada Pak Ipan bagaimana? Apakah masih belum terjawab Pak? Terima kasih banyak. Mungkin bagi saya itu jawaban yang paling bisa saya terima karena dia melibatkan BKKBN atau yang lain-lainnya. Terima kasih Mbak Rosa. Sama-sama Pak. Baik, kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan kembali. Ada di kolom chat dari Mbak Widya Kusuma. Dalam alat kontrasepsi KB, perintang ada topi kubah. Bisa dijelaskan alat kontrasepsi ini dan bagaimana kelebihan dari alat kontrasepsi tersebut? Silakan kepada kelompok untuk menanggapi.
Halo, pada kelompok. Pak Agustino, Maria, apakah masih di sinyalnya masih ada? Itu bah. Topi kubah. Alat kontrasepsi kopi tubah. Topi kubah. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan. Alat kontrasepsi topi kubah itu semacam salah satu alat kontrasepsi, yaitu dalam bentuk dengan kata lain, alat kontrasepsi diafragma, yaitu jenis alat kontrasepsi yang terbuat dari karet berbentuk kubah. Diafragma ini diletakkan di mulut rahim sebelum kamu dan pasang, sebelum kita menggunakan itu, sebelum di mulut rahim, dan sebelum berhubungan seksual. Biasanya penggunaan diafragma ini disertai dengan spermisida. Terima kasih. Bagaimana Mbak Widya? Ya, Mbak. Sudahkah? Sudah terjawab Mbak Widya? Ya, Mbak. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut kalau masih ada, waktu sudah 5:30. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Eko. Kembali. Dipersilahkan Bu Eko. Ya, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Tadi kelompok berapa yang presentasi ya? Kelompok 7, Bu. Oke, kelompok 7. Makalahnya sudah dikirim ke saya belum sih? Saya sudah kirim, Bu, di Oh, WA. sudah kirim Iya. di WA. Coba saya di chat lagi. Biar saya, apa namanya, buka lagi. Baik, Bu. Soalnya tidak semua mahasiswa itu nomornya saya save. Sudah Bu, saya sudah di chat. Iya, Bu. Tunggu dulu, Bu. Sepertinya askepnya nggak ada ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi di, apa namanya, pas penyajian kok nggak Di disampaikan? WA Ibu. Nggak, maksudnya untuk saat tadi presentasi untuk asuhannya nggak ada ya? Asuhan keperawatannya nggak ada ya? Tidak ada, Bu. Ya, asuhan keperawatan nggak ada juga. Ya, oke. Nah, baik. Ini masih Karena sifatnya, konsepnya kan masih konsep secara apa, konsep teori ya, tapi untuk askepnya belum ada nih.
Bentar aja, cek sebentar lagi ya. Referensinya juga nih, tolong dong referensinya. Kemudian kalau misalnya apa membuat paper seperti ini jangan pakai bullet and numbering ya Bapak Ibu. Paham nggak maksud saya? Bullet and numbering. Jangan pakai itu ya. Nah, ini yang belum sebenarnya kita itu ingin tahunya kan bukan dari manajemen KB-nya, dari BKKBN-nya secara umum, tapi justru sebenarnya malah macam-macam atau metode KB yang ada, baik itu secara apa ya, keuntungan, ya, kemudian kontraindikasi dan manfaat masing-masing KB ini justru malah tidak ada di papernya. Nanti bisa diperbaiki dengan menambahkan itu, nggih, Bapak Ibu. Paham Baik, nggak maksud Bu. saya? Ya, misal nih, kan kontrasepsi itu secara garis besar dibagi apa, Bu? Kontrasepsi yang hormonal dan non ya. Hormonal dan apa, Bu? Saya mau sharing lewat HP saya, tapi saya nggak bisa. Lewat laptop, tapi laptop saya kok nggak bisa. Ini apa namanya, nggak bisa Zoom, nggak tahu kenapa nih. Ya, misal nih, contoh ya, misalnya metode hormonal. Ini kan ada pil KB, ada susuk, kemudian ada suntik ya. Suntik KB pun kan juga ada dua jenis ya. Ada yang suntik KB 1 bulan dan ada suntik KB yang 3 bulan, ya kan? Tapi di paper ini tidak dijelaskan secara detail. Misalnya pil KB itu keuntungannya apa? Kemudian kontraindikasinya apa? Indikasinya buat siapa saja? Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan, misalnya kalau memberikan informasi itu bisa apa ya? Memang bisa memberikan informasi secara tepat. Mana sih alat kontrasepsi yang tidak disarankan misalnya untuk ibu-ibu yang sedang menyusui atau ya ibu-ibu yang misalnya memiliki tekanan darah tinggi misalnya. Ya, kalau memiliki tekanan darah tinggi kan biasanya tidak disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya hormonal. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya kan? Ya, jadi nanti tolong kelompok masih punya tugas untuk menjelaskan atau menambahkan lebih detail lagi terkait dengan metode-metode kontrasepsi yang ada, dari keuntungan, kerugian, ya, kemudian indikasi, kontraindikasi gitu. Ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian yang asuhan ya, asuhan keperawatan. Ini belum dimunculkan juga apa di papernya. Nah, kalau asuhan kaitannya dengan KB, ya itu kira-kira apa namanya, masalah keperawatan yang bisa diambil apa, Bapak Ibu? Contohnya perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi, bisa Bu? Perilaku kesehatan yang cenderung beresiko. D berapa itu, Bu? D0099 Bu. Coba dilihat di ini, Bu, di apa namanya, di tanda mayornya coba. Tanda mayornya apa aja? Tanda mayornya. Saya nyari mana sih SDKI saya. Tanda mayornya apa?
D berapa, Bu? D0099 D kalau nggak salah. 00 D0099. Coba saya cek di SDKI. Perilaku kesehatan cenderung beresiko ya. Kita lihat kondisi klinisnya dulu ya. Kondisi klinis terkait itu kondisi baru terdiagnosis penyakit. Kondisi perubahan gaya hidup baru akibat penyakit, tumor otak, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian, depresi. Nah, ini kira-kira masuk enggak? Karena di data mayor itu satu, ada apa ya, perilaku penolakan terhadap perubahan status kesehatan yang misalnya tidak sakit menjadi sakit, sakitnya sakit berat misalnya, atau sakit yang terminal secara tiba-tiba. Kemudian gagal melakukan tindakan pencegahan dan menunjukkan upaya peningkatan status kesehatan yang minimal. Nah, kalau KB, apakah bisa ini menjadi salah satu masalah? Kayaknya kok nggak masuk ya, Bu. Karena dari faktor atau dari kondisi klinis terkait juga tidak masuk, dari penyebab juga tidak masuk. Dia berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, Bu. Dengan intervensi manajemen resiko. Nggak bisa, Kak, Bu? Ya, nggak bisa. Ibu harus lihat syaratnya dulu. Kalau misalnya mau Oh, iya. merumuskan diagnosis keperawatan, lihat tanda mayornya. Tanda mayornya itu 80% harus ditemukan pada pasien. Kemudian bisa juga lihat dari kondisi klinis terkaitnya. Itu juga bisa membantu kita untuk menentukan masalah keperawatan yang tepat. Oke, Bu. Kalau misalnya pasien didiagnosis misalnya CA ovari misalnya, nah itu mungkin bisa, Bu. Ya dia perubahan status kesehatan. Jadi nggak sakit tiba-tiba dia sakitnya CA ovari misalnya. Itu bisa dan dia intinya apa ya? Denial, dia menolak ya. Baru diagnosisnya berat, kemudian dia menolak. Nah, itu bisa atau misalnya tadi yang tumor otak misalnya. Ya, atau misalnya dia depresi. Ya, itu bisa masuk ke perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, siap, Bu. Gitu ya. Jadi jangan lupa kalau merumuskan masalah keperawatan, lihat kondisi klinis terkait selain tadi ya tanda mayornya. Apalagi misalnya kira-kira Kesiapan peningkatan pengetahuan tentang penggunaan KB. apa contohnya? Kalau itu, Bu, resiko kehamilan tidak dikehendaki. DD-nya kegagalan penggunaan alat kontrasepsi. Apa, Bu? Resiko kehamilan tidak dikehendaki. DD-nya Berapa? kegagalan D0073. D0073. Kita lihat ya. Dia adanya faktor resiko. Boleh, Bu, bisa, Bu. Resiko kehamilan tidak dikehendaki. Di sini faktor resikonya salah satunya ada tidak menggunakan alat kontrasepsi atau misalnya kegagalan ya. Kegagalan menggunakan alat kontrasepsi. Itu dia bisa masuk ke situ. Iya, Bu.
Ya, itu boleh. Ya, nanti bisa ditambahkan ya kelompok ya, terkait dengan resiko kehamilan tidak dikehendaki. Terus apa lagi yang bisa masuk? Ansietas, Bu, berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Coba kita lihat. D berapa? Ansietas. D0080. D0080. Coba cek dulu. D0080 kalau kita lihat faktor kondisi klinis terkait ini ada penyakit kronis, ada penyakit akut, hospitalisasi, rencana operasi, kondisi diagnosis penyakit yang belum jelas, penyakit neurologis, dan tahap tumbuh kembang. Sepertinya kok kurang ya, Bu? Kurang masuk ya di sini ya. Ini masih apa namanya? Belum pas. Kalau misalnya terkait dengan penyakit kronis, penyakit akut, hospitalisasi, rencana operasi, ya, kondisi diagnosis penyakit misalnya dia mengeluh ada keluhan tapi penyakitnya belum ketemu, ya, kemudian penyakit neurologis, terus tahap tumbuh kembang, ya itu bisa ansietas. Tapi kalau untuk KB kok nggak pas ya. Kalau misalnya apa ya, sebentar. Kayaknya Apa itu ada kalau usulan lagi apa? tadi kalau berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang seksualitas dan takut hamil berarti bisa ke pola seksual tidak efektif lah, Bu. Pola seksual tidak efektif. Di berapa, Bu? D0071. Coba ya, kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng nih. 0071. Ini kondisi klinisnya juga nggak masuk, Bu. Jadi kan kalau Dengan di pola kalau seksual tidak dengan efektif, dia ada mastektomi, ada histerektomi, ada cancer, kemudian kondisi yang menyebabkan paralisis, misalnya stroke, kemudian penyakit menular seksual, itu bisa masuk ke pola seksual tidak efektif. kalau dia dengan DD mengeluh sulit melakukan aktivitas seksual, mengungkapkan aktivitas dan perilaku seksual atau orientasi, nggak bisa, Bu. Berarti bukan pola, mungkin ke apa, disfungsi atau apa. Masih resiko coba ya. Kalau Ini defisit juga nggak masuk pengetahuan nih. tentang KB, Bu, D0111. D0111. 111. D0111. Defisit pengetahuan tentang. Di situ Defisit pengetahuan tentang KB misalnya ya. dia. Di situ kan ada yang 42 itu poinnya pencegahan konsepsi. Bisa itu kan bisa KB juga kan, Iya, Bu, Bu? bisa. Defisit pengetahuan tentang KB, tentang alat kontrasepsi misalnya. Boleh, Bu? Misalnya defisit pengetahuan tentang, ini kan spesifiknya pencegahan konsepsi. Nah, gitu ya. Ini bisa ini. Jadi defisit pengetahuan tentang pencegahan konsepsi, betul, Bu. 100 ini. Siapa tadi? Bu, siapa? Wiwi, Bu. Nah, ini bisa. Jadi dia terkaitkannya, jadi defisit pengetahuan itu kan memang dia luas, tapi kita harus tahu mau dispesifikan kemana, ada nggak di sini. Ini kan banyak sekali gitu. Ya, oke. Berarti tadi bisa defisit pengetahuan tentang pencegahan konsepsi. Kemudian apa tadi, Bu? Ada terkait dengan
Tadi nyatet nggak ya kelompok ya? Itu bisa dimasukkan tuh. Tadi apa tadi Bu Resiko Rosyani? Hah? resiko kehamilan tidak dikehendaki. Ya, resiko kehamilan Terjadi tidak kegagalan penggunaan alat dikehendaki. kontrasepsi. Ah, betul. Nggih. Sama lagi nih, baru 2 ya? Iya, Bu, baru Berat 2. badan lebih, Bu. Apakah bisa? Kenapa? Berat badan lebih. D berapa, Bu? D 0018, Bu. D0018. Kita lihat. D0018. Berat badan berlebih. Misalnya sudah KB, tapi ini ya. Oh, berat badannya tambah banyak gitu ya. Iya, Bu. Ini gangguan genetik, faktor keturunan, hipotiroid, diabetes mellitus. Bentar, saya ini. Keturunan, penggunaan makanan, asupan berat badan. Ini nggak ada penyebab sama kondisi klinis terkait kaitannya dengan ini. Apa namanya? KB. Oh, nggak masuk ya. Yang nggak masuk di sini itu lebih apa sih penyebabnya kayak kurang aktivitas, kelebihan konsumsi gula, gangguan kebiasaan makan, persepsi makan. Yang terkait dengan KB itu nggak ada nih. Nggak terfasilitasi di ini, di diagnosis ini. Kemudian di kondisi klinis terkait juga nggak ada. Jadi nggak bisa, Bu. Apa ya? Kalau di ini nggak ada di sini. Nggak ada, Bu. Berarti nggak bisa. Ada yang ketemu lagi? Belum. Jadi prinsipnya kita harus lihat apa namanya penyebabnya, kemudian kondisi klinis terkaitnya itu masuk enggak gitu. Kalau misalnya masuk baru kita lihat ke tanda mayor. Ya, tanda mayor apakah 80% tanda mayor yang ada di SDKI itu ditemukan saat pengkajian ke pasien. Kalau misalnya iya cocok semua berarti kita bisa menetapkan itu menjadi masalah keperawatan yang kita temukan pada pasien. Itu ya. 70, bentar. Saya nggak yang nemu lagi. Saya juga lagi nyari-nyari nih. Yang kaitannya dengan berat badan sepertinya nggak masuk semua. Resiko perjalanan bisa, Bu. Apa? Resiko perdarahan itu berat ya syaratnya. Sebentar. Eh, di berapa ya resiko perdarahan tuh? Di 0012. Di 00 12. di 0012. Trauma, kanker, dan kok yang nggak masuk, Bu? Kan nggak masuk. Oh, iya. Mm-mm. Dia nggak masuk. Apa ya? Hmm. Jadi defisit pengetahuan sudah ya. Biar nggak bingung, misalnya besok nganu aske, ketemu pasiennya dengan masalah KB gitu. Gangguan rasa nyaman juga nggak masuk dia.
Gangguan rasa nyaman kalau misalnya pasien lagi hamil, mual, muntah, nah itu bisa. Bisa tuh. Nanti dicari lagi ya, Bu. Jadi tadi baru ketemu 2 berarti yang bisa dimasukkan di dalam asuhannya. Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Bapak? Ini masuk semua enggak ya? Masuk semua enggak Bapak Ibu? Harusnya 46, Bu. Harusnya 46. Ini yang hadir berapa? 37. Saya sambil ini aja ya, sambil ngisi waktu ya, saya ini ya. Atau nanti gini aja deh Bu, itunya di screenshot kan dikirim ke saya ya yang hadir ya. Itu Bu. Ya, Bu. Ya, Bu Christine ya. Ini soalnya kayaknya laptop saya yang lagi trouble ini. Saya emang buka siakat juga nggak bisa. Aduh. Ya. Oke, gitu ada yang mau ditanyakan lagi, Mboten Bapak Ibu? Cukup, Bu. Nah, kalau cukup, saya akhiri ya. Nanti sisanya silahkan belajar sendiri ya. Tadi terkait, kalau misalnya penasaran loh ya, terkait dengan jenis-jenis alat kontrasepsi tadi, kemudian masalah keperawatan ya, asuhan keperawatan yang bisa muncul pada kasus-kasus KB, itu nggih. Itu nggih, Ibu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Jangan lupa nanti Bu Christine hasil screenshot-nya dikirimkan ke saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kelompok berarti masih punya hutang untuk merevisi papernya ya. Oke, terima Baik, kasih. Bu. Selamat sore. Siap. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Ya, Bu. saya yang Oke, tim lead ya. Terima Ya, kasih. Bu. Terima Oke. kasih.